minasan! Spoiler lengkap chapter 1148 One Piece telah rilis dengan judul Ronja, di mana Gaban memperlihatkan kecepatannya memotong tangan Sommers dan menebas dadanya menggunakan Bushoshoku yang sangat mengerikan. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1148 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-33 dalam perjalanan menuju Hakumai untuk mengembalikan topi yang dititipkan oleh Otama untuk Kawamatsu. Spoiler pun dimulai di mana Gunko mendorong Ronja, salah satu dari 10 anak Elbaf yang telah diculik. Hal tersebut membuat ke-9 anak yang lain menjadi panik. Hilfa lalu berteriak menyuruh Ronja untuk kembali karena posisi Ronja saat ini tepat berada di atas dunia bawah. Menurut Hilfa, hal itu sangat berbahaya jika Ronja sampai terjatuh ke dunia bawah minasan. Namun, Ronja yang mendengar itu pun tetap tenang. Dia lalu berbalik sembari tersenyum mengatakan bahwa mereka harus tenang karena ini bukanlah masalah. Kita lalu melihat Gunko yang memberitahu Sommers bahwa anak pertama sudah siap untuk dijatuhkan. Sommers pun merasa rencananya sudah sempurna dan menyuruh Gunko untuk memastikan jika seluruh penduduk Elbaf bisa mendengar suara ketakutan dari Ronja saat terjatuh. Sommers pun mengancam para raksasa jika dalam waktu 30 detik mereka belum membuat keputusan, maka Ronja akan dilempar ke dunia bawah. Sommers juga menyuruh Jarul agar memberikan perintah pada para raksasa untuk membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Mendengar itu, tentu saja para raksasa sangat terkejut. Salah satu raksasa bahkan meneriaki Sommers sebagai orang gila karena perpustakaan burung hantu telah menyimpan ilmu pengetahuan dan sejarah selama ribuan tahun. Tapi raksasa lainnya justru berkata, jika anak-anak yang akan menjadi taruhannya, mereka harus menghentikan kegilaan para Holy Knight. Satu raksasa pun ikut berteriak, jika masalahnya bukan pada tuntutan mereka, tapi apakah para raksasa akan menyerah begitu saja pada monster seperti Holy Knight? Di saat bersamaan, kita melihat Robin yang sedang memberitahu Chopper untuk tetap bersembunyi di rambut Saul dan tidak usah melawan. Tetapi Robin sendiri sudah terlihat sangat marah. Robin mengatakan pada Chopper bahwa dia sudah tidak bisa menahan diri. Robin akan menyerang Sommers. Lalu, di sisi lain, Nami yang juga sudah sangat marah berteriak bahwa orang terburuk sekalipun tidak akan melakukan penculikan pada anak-anak kecil. Kita lalu melihat Ripley, Franky, dan beberapa raksasa lainnya yang langsung bergerak cepat. Mereka membagi diri ke dalam beberapa kelompok untuk segera menyelamatkan anak-anak yang diculik. Bersamaan dengan itu, Sommers berkata bahwa alasan mereka sangat sederhana, yaitu membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Untuk itu, para raksasa harus memastikan jika tidak ada satupun buku yang tersisa, begitupun dengan budaya dan sejarah Pulau Elbaf. Tiba-tiba, Robin pun muncul dan menyerang Sommers menggunakan Shinfurur, yaitu serangan 100 bunga, dan ada banyak tangan yang langsung menghantam wajah Sommers minasan. Hal tersebut membuat Sommers terhuyung-huyung. Tidak sampai di situ, Robin kembali menyerang menggunakan Sword Romanos untuk mencengkram leher Sommers lalu mematahkannya minasan. Namun, Robin sempat berpikir bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Holy Knight karena mereka abadi. Dan benar saja, Sommers bangkit kembali dan memutar lehernya yang patah hingga kembali normal. Gokilnya, karena Sommers tetap melanjutkan perkataannya bahwa tinggal 20 detik lagi sebelum anak pertama dijatuhkan, membuat Usopp beranggapan bahwa Sommers itu adalah zombie.
Robin yang melihat Sommers begitu santai setelah diserang, lalu bergerak untuk langsung memeluk Sommers dengan sangat erat. Kemudian melompati tebing yang curam. Namun Sommers tetap saja santai sembari mengatakan bahwa Sommers kagum dengan tekad Robin yang ingin bunuh diri. Tapi Sommers tidak tertarik menemani Robin ke alam baka. Usopp pun berteriak sangat keras, "Apa yang kau lakukan, Robin?" Kemudian Robin mengatakan pada Sommers bahwa dia paham betul para Holy Knight itu abadi. Namun jika duri yang tidak kasat mata itu menghilang, maka mereka masih bisa menyelamatkan para anak-anak. Mendengar itu, Sommers justru mempertanyakan apakah Robin berpikir kalau Sommers terjatuh dan menjauh dari anak-anak, maka kekuatannya pun akan menghilang. Lalu dengan sangat cepat, Sommers pun menyerang Robin menggunakan duri-durinya. Namun ternyata itu hanyalah klon dari Robin Minasan. Ternyata Robin yang asli telah menuju ke Nami dan yang lainnya. Dia pun langsung melepaskan ikatan Gunko yang telah menahan mereka. Sommers pun melanjutkan perkataannya, jika 10 detik lagi, Sommers butuh jawaban dari Jarul. Dan sekali lagi, Sommers mengingatkan Gunko agar memastikan semua penduduk Elbaf mendengar suara Ronja yang terjatuh. Gunko pun menyuruh Ronja untuk mengatakan sesuatu melalui Denden Mushi. Dengan tenang, Ronja berkata, "Tuan Jarul, aku suka sekolah. Aku punya banyak teman di sana. Aku juga suka perpustakaan karena buku-bukunya mengajarkan kita tentang dunia. Guruku mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Jika sekolah dan perpustakaan harus hancur agar aku bisa selamat, aku rasa itu akan melukai semua orang. Jadi tolong Tuan Jarul, jangan pikirkan aku." Ronja pun meneteskan air mata dan kembali berkata, "Aku sudah cukup beruntung." Bersamaan dengan itu, Sommers pun menghitung 3, 2, 1. Lalu dengan lantang, Jarul menyuruh para raksasa untuk segera membakar sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu tanpa sisa. Kemudian Sommers pun muncul dan langsung menangkap Robin. Namun anehnya, karena tangan Sommers terputus, bahkan dia tidak bisa meregenerasi luka tersebut. Dengan wajah terkejut, Sommers berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu, Gaban." Dan kita pun akhirnya melihat di mana Scooper Gaban dengan santainya menebas dada Sommers menggunakan haki miliknya, Minasan. Wajah Gaban tampak sangat marah sambil menatap Sommers yang telah berani menyandera anak-anak Elbaf, termasuk anak Gaban sendiri. Dan spoiler lengkap chapter 1148 One Piece pun hanya sampai di sini, Minasan. Wah, Bushoshoku Haki milik Gaban sepertinya sudah selevel dewa ya. Mungkin setara dengan Haoshuku Haki milik Shanks dan Kenbunshuku Haki milik Rayleigh. Oh iya, menurut saya sepertinya Ronja akan tetap terjatuh ke dunia bawah, di mana Luffy dan Loki berada, Minasan. Dan dengan itu, mereka pun akhirnya sadar jika dunia matahari sedang diserang. Mereka pun ikut ke dalam pertarungan. Nah, kalau menurut Minasan, bagaimana? Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya. Dah.